terkait dengan value, meningkatkan value. Ada yang support, artinya pendukung, ya tidak memberikan value secara langsung, tapi mendukung supaya bisa proses peningkatan value itu bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir adalah manajemen yang bisa memonitor ya. Jadi memonitor terkait dengan prosesnya supaya bisa berjalan dengan, dan juga termasuk untuk meningkatkan daripada brandnya ya, jadi market pasarnya seperti itu. Jadi fungsinya memang ada beberapa fungsi yang dari proses bisnis tersebut. Sekarang kita akan masuk terkait dengan proses bisnis lanjutan ya. Oke, bentar ya, saya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kita akan masuk ke proses bisnis. Jadi seperti perkuliahan kita yang sebelumnya. Jadi nanti kita akan kita akan melihat bagaimana sih proses bisnis ya. Nanti kita akan buat DFD ya, data flow diagram seperti itu. Kemudian nanti kita akan masuk ke proses bisnis perusahaan manufaktur, terus perusahaan perdagangan atau perusahaan jasa. Seperti itu kan. Nah, nanti kita akan masuk juga nanti terkait dengan performance management, supply chain management, dan nanti ujungnya kita akan belajar terkait dengan e-commerce ya, perdagangan secara secara elektronik seperti itu ya. Nah, nanti kita akan masuk terkait dengan transfer pricing. Jadi kita harus melihatnya step by step. Jadi mulai dari perusahaan yang simple dulu, nanti kita akan lihat bagaimana nanti perusahaan yang akan lebih kompleks ya, seperti itu. Oke, hal yang kemarin kita sudah melihat terkait dengan proses bisnis, yaitu terkait dengan adanya input, proses, dan output. Jadi kalau kita berbicara masalah input, itu mengacu kepada segala hal, berwujud dan tidak berwujud, yang mengalir ke dalam proses dan lingkungan. Jadi kalau kita bicara masalah input, itu kemarin adalah bisa segala hal, bisa berwujud maupun tidak berwujud. Artinya bisa saja ya, kemarin kita bicara terkait proses, misalkan memproses sepatu ya, tentu ada bahannya ya, input masukannya seperti itu ya. Tentu kita butuh yang namanya misalkan misalkan karet, kita misalkan butuh lem, misalkan spons, seperti itu. Itu adalah input. Jadi sebelum untuk dia masuk ke dalam nanti proses, kita harus butuh masukan. Jadi ada yang melihatnya step by step. Jadi begitu juga kembali kita lihat bahwa proses bisnis tidak hanya terkait dengan proses produksi ya, bisa saja itu juga terkait dengan proses informasi ya. Ya seperti kemarin ya, seperti itu kita lihat bahwa bagaimana juga kita bisa memproses informasi terkait dengan misalkan pesanan daripada si konsumen ya. Jadi kan akan masuk inputnya adalah request-nya, nanti akan diproses, nanti akan keluar misalkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, nanti itu juga bisa di barangnya apa yang dikirim seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah input, itu kita berbicara masalah segala sesuatu yang bisa berwujud maupun tidak berwujud, yang dia akan mengalir ke dalam proses ya. Jadi dia akan masuk ke dalam proses supaya bisa diproses, tentu otomatis ada input. Jadi kita tidak akan bisa memproses sesuatu menjadi output kalau kita tidak ada masukannya. Kita tidak bisa memproses sepatu kalau kita tidak ada inputan tidak ada masukannya. Yang mau diproses itu apa? Ya, tentu kita butuh misalkan karet ya, seperti itu. Kita juga tidak bisa memproses pakaian ya kalau kita tidak ada misalkan benang ya atau tekstil seperti itu. Kita tidak bisa memproses misalkan makanan atau Indomie ya kalau tidak ada misalkan masukannya terkait dengan tepung terigu seperti itu. Jadi banyak, semua input itu bisa berwujud, artinya barangnya itu ada ya. Ya, kalau misalkan kita bisa mau misalkan secara contoh untuk menghasilkan buku, misalkan ya, ini contohnya buku ya. Tentu kan otomatis ini buku ini tentu dia harus ada inputnya ya. Untuk menghasilkan buku ini tentu nanti
ya kita bisa ambil dari dari misalkan kayu kan, kayu yang diolah dihancurkan akan menghasilkan yang lain. Jadi semua proses kan input yang akan menghasilkan output kan seperti itu. Nah, contoh di sini baja dan ban. Ya, contoh input dari sebuah perakitan mobil. Jadi kalau kita mau menghasilkan perakitan mobil, tentu otomatis akan ada inputnya. Jadi tidak akan bisa suatu output atau hasil itu tanpa ada input atau masukan. Seperti itu. Jadi input ini sangat penting ya untuk menentukan apakah kita bisa menghasilkan output atau tidak. Nah, input ini bisa ada berwujud, ada tidak berwujud. Kalau tidak berwujud mungkin ya tadi kan memasukkan informasi ya supaya diproses dan itu nanti akan keluar informasi seperti itu. Jadi itu kita akan belajar terkait dengan. Jadi ini kembali lagi ya sebenarnya kita input, proses dan output. Jadi kita akan lebih detail apa sih inputnya. Kemudian kita berbicara juga masalah output. Jadi output itu bisa segala sesuatu ya berwujud, tidak berwujud, yang mengalir dari proses kembali lagi ke lingkungan. Ya tadi ya, input, setelah input, mengalir ke dalam, sementara kalau kita belajar melihat definisinya output, itu mengalir dari proses kembali lagi ke lingkungannya. Ya, jadi tadi masuk, ya inputnya masuk ke dalam lingkungan, dan dia mengalir kembali ke luar dari proses kembali lagi ke lingkungannya. Ya, tadi contohnya misalkan, inputnya misalkan tadi tepung, ya itu outputnya kita bisa menghasilkan Indomie. Karet kita bisa menghasilkan sepatu, ya. Tekstil kita bisa menghasilkan pakaian. Seperti itu. Jadi kita harus melihat bahwa output ini merupakan hasil daripada input yang dimasukkan tadi ke dalam proses. Ya, jadi akan ada prosesnya ya. Kalau kita berbicara masalah perusahaan manufaktur, ya tentu kita akan melihat bahwa di dalam perusahaan-perusahaan ya terkait dengan perusahaan manufaktur ya itu akan lebih ada prosesnya. Jadi dari bahan mentah biasanya itu ada ke bahan setengah jadi, kemudian barang setengah jadi itu akan keluar lagi menjadi barang jadi. Seperti itu. Makanya kalau Anda lihat secara accounting itu ada perbedaan terkait dengan persediaan untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dan yang terkait dengan melakukan usaha pabrikasi atau melakukan pabrikasi. Jadi kalau dia perdagangan hanya ada inventory ya terkait dengan persediaan barang dagangan, sementara kalau di manufaktur itu ada 3, ada yang namanya raw material atau persediaan bahan baku, ada yang namanya WIP, work in process, artinya barang-barang yang masih dalam proses, dan ada yang namanya finished goods, artinya barang-barang yang sudah jadi atau barang jadi sebenarnya. Jadi karena di dalam proses manufaktur itu tidak bisa langsung langsung jadi barangnya, biasanya ada barang yang masih bahan baku yang akan menjadi inputnya, kemudian ada work in process ya, artinya dia sudah masuk proses tapi dia masih belum selesai, belum jadi ya. Misalkan tadi ya, misalkan ini biasanya akan ada di terkait misalkan di perusahaan-perusahaan yang misalkan akan ada beberapa line seperti itu. Jadi misalkan perakitan mobil ya seperti itu kan, misalkan tadi kan ada bahan-bahannya baja, ada ban dan lain-lain sebagainya, itu akan nanti kan hasilnya akan mobil. Tapi sebelum dia akan hasil mobil nanti akan ada yang namanya yang masih masih diproses ya, mungkin masih rangkanya saja belum dimasukkan misalkan bannya lain sebagainya, itu masuk sebagai work in process. Nah, nanti kalau dia sudah menjadi mobil berarti itu akan masuk sebagai finished goods ya. Begitu juga di sini kita lihat bagaimana juga proses proses accountingnya ya. Jadi artinya juga proses masuknya barang itu juga terkait dengan proses daripada laporan keuangan ya, artinya nanti kita beli barang, kita catat, kemudian biaya-biayanya juga dicatat ya di dalam, biasanya itu tergantung ya dari apakah nanti perusahaan itu menggunakan, biasanya dia menggunakan job order ya, atau dia menggunakan proses costing, atau dia menggunakan standar costing seperti itu. Kalau dia job order, artinya biaya itu akan
dimasukkan di dalam berdasarkan pesanannya. Jadi misalkan kalau kita misalkan memesan barang A seperti itu, nanti semua biaya terkait dengan direct material, ya, direct labor dan FOH itu akan masuk ke dalam barang tersebut, ya kan. Akan berbeda kasusnya kalau misalkan nanti kita akan masuk ke proses costing, artinya nanti di setiap line itu akan dihitung berapa sih biaya yang dialokasikan ke produk tersebut, ya. Nanti ada bisa menggunakan FIFO atau misalkan menggunakan standar menggunakan average, ya. Kemudian ada juga yang namanya standar costing. Ya, standar costing itu artinya penentuan biaya berdasarkan suatu standar yang sudah ditetapkan. Nanti akan timbul biasanya varians, ya, selisih. Nanti itu akan masuk, apakah itu masuk sebagai unfavorable atau sebagai favorable. Jadi apakah selisihnya itu menguntungkan atau tidak menguntungkan, seperti itu. Itu akan bisa sebagai dasar untuk melakukan evaluasi seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, ya, perusahaan manufaktur ini memang akan lebih kompleks dibandingkan misalkan kita hanya perusahaan dagang seperti itu, ya. Perusahaan dagang itu biasanya hanya ada satu inventory, ya, dan biasanya itu tidak akan ada perubahan yang signifikan, ya. Biasanya dia akan masuk, ya, paling mungkin dirubah, ya, mungkin ada yang plastiknya aja dirubah, kemasannya dirubah sedikit, baru dijual lagi. Artinya dia tidak mengalami suatu proses. Artinya barang itu sebenarnya sudah bisa dijual, ya. Jadi dia kadang-kadang hanya mengubah saja mungkin, ya, mengubah tampilannya seperti itu. Kemudian juga ada jasa. Jasa kan memang tidak ada bahannya, ya, inputnya mungkin ya tadi, ya, ada mungkin masalah atau misalkan ada request dari wajib pajak, itu akan diproses dan nanti akan keluar misalkan advice-nya, ya, seperti itu. Jadi kita berbicara masalah output, kita berbicara masalah segala hal, ya, berwujud maupun tidak berwujud. Jadi yang mengalir proses dan kembali lagi ke lingkungan, ya, tadi, ya, seperti tadi, ya. Jadi akan keluar lagi seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat energi, uang tunai atau pelanggan yang merasa puas, ya. Tadi kembali lagi kan outputnya adalah, ya, tadi kepuasan pelanggan. Misalkan dia request, ya, dia misalkan mendapat, atau misalkan dia dia memasukkan sesuatu, ya, diproses, ya, kemudian dia mendapatkan informasi seperti itu sehingga pelanggan itu merasa puas, seperti itu. Itulah outputnya. Jadi bisa berwujud, ya, barangnya itu bisa kita lihat, tapi ada juga yang bisa tidak berwujud. Kenapa, ya, tadi bisa kepuasan, ya, bisa kepuasan, terus misalkan ada advice, solusi seperti itu kan tidak berwujud, ya, barangnya. Artinya kita tidak bisa melihat itu hanya dalam bentuk apa yang kita rasakan seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita lihat proses dan selanjutnya ini adalah feedback. Ya, jadi mengapa kita perlu feedback? Ini kembali lagi bahwa di dalam suatu proses, ya, proses bisnis tentu, ya, contohlah misalkan suatu perusahaan dia akan melakukan manufacturing seperti itu. Misalkan dia mau menghasilkan misalkan sepatu dengan kualitas A seperti itu, ya. Tentu pada saat dia memasukkan, ya, tentu dia semua itu kan apabila dia ingin menghasilkan sepatu dengan grade A misalkan, tentu otomatis semuanya misalkan terkait dengan kulitnya, bahan-bahannya itu tentu yang sesuai dengan grade A seperti itu. Artinya apa? Artinya pada saat dia mau menghasilkan outputnya itu dia akan sudah memasukkan standarnya. Nah, kalau bahan-bahan ini tidak sesuai, pasti nanti otomatis outputnya itu pasti tidak akan sesuai juga seperti itu. Artinya begitu yang dia hasilkan sepatu A, tapi dia misalkan memilih bahan bakunya yang tidak berdasarkan standar A, otomatis hasilnya outputnya ini otomatis tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, seperti itu. Kita akan cek. Jadi ada semacam feedback itu kita apakah sudah sesuai akan seperti itu. Ini kan output seperti ini, misalkan dengan
ini. Jadi akan ada feedback, jadi macam umpan balik, oh ini ternyata hasil daripada produk itu ternyata tidak sesuai nih standar yang kita miliki. Makanya kalau sering sekali kita lihat, misalkan Anda ya sering kan misalkan kadang-kadang kalau kita hanya kan biasanya itu ada itu biasanya hasil produk memang ya, atau ada juga yang memang tidak sesuai standar. Artinya outputnya itu ya, biasanya barang-barang ekspor itu kan sebenarnya mereka tidak boleh ada cacat. Kalau misalkan ada cacat, walaupun cacat kadang-kadang tidak, tapi karena mereka yang tinggi ya terkait dengan misalkan pakaian itu tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada misal warna yang berbeda ya, atau misal ada apapun ya, itu akan jadi banyak barang-barang yang barang-barang yang masih bagus sih, berapa tidak terpenuhi seperti itu karena mereka ada tinggi, otomatis apabila ada sedikit saja yang tidak sesuai, maka otomatis barang tersebut akan dikembalikan ya, seperti itu ya. Jadi inilah kita lihat. Jadi feedback itu nanti mereka akan melakukan evaluasi. Artinya apa? Artinya apa sih yang menjadi masalah seperti itu ya? Artinya apakah inputnya yang salah ya? Apakah prosesnya yang salah ya? Nah, jadi kalau misalkan inputnya yang salah, berarti mereka nanti akan melakukan perbaikan, misalkan di bahan bakunya. Ya, di bahan bakunya seperti apa? Adakah misalkan bahan bakunya itu yang tidak sesuai standar seperti itu ya? Jadi ini nanti bisa sebagai evaluasi untuk mereka mencari bahan-bahan baku dari supplier yang lebih terpercaya ya. Artinya kalau misalkan selama ini kita punya supplier ya, dan ternyata barangnya itu selama ini bagus, terus tiba-tiba ini tidak boleh, itu juga menjadi pertanyaan, ini kenapa suppliernya gitu? Apakah memang kualitas mereka yang menurun atau memang di bagian pembelian kita yang salah membeli? Jadi ini menjadi semacam evaluasi sebenarnya dari sisi inputnya atau juga dari sisi prosesnya ya. Kenapa di sisi prosesnya ada nggak yang sesuatu yang misalkan tidak sesuai ya, ataukah adakah yang misalkan mesin-mesinnya itu yang sebenarnya harusnya sudah masuk ke pemeliharaan tapi ternyata harus tetap dipergunakan seperti itu sehingga otomatis hasilnya yang tidak akan baik seperti itu. Contoh kalau misalkan kita lihat di proses itu biasanya untuk karena dulu saya punya pengalaman ya terkait dengan industri di logam ya, terutama terkait dengan alat-alat elektronik ya, jadi industri terkait dengan elektronik maupun spare part ya, itu biasanya mereka butuh presisi. Kenapa? Karena kalau kita spare part itu kan harus tepat ya masuknya ya, pada saat akan masuk itu harus presisi, jadi tidak bisa misalkan ada longgar atau misalkan kekecilan atau atau misalkan dia lebar, otomatis ini dia nanti tidak akan bisa pas benar-benar. Itu dibutuhkan presisi. Jadi artinya prosesnya itu benar-benar harus rigid ya. Artinya benar-benar harus sempurna ya supaya hasilnya nanti itu bisa dipakai ya. Biasanya dia misalkan produksi satu part itu biasanya nanti akan dipakai ya. Misalkan kita produksi misalkan televisi ya seperti itu, kita produksi misalkan banyak itu ya, ada yang nanti misalkan dia membuat panelnya, ada misalkan nanti dia membuat misalkan di subkon ya, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mereka tidak akan memproduksi ini, biasanya mereka akan subkon ke anak-anak perusahaannya atau ke perusahaan lain dan nanti akan disubkon lagi ya. Jadi kalau kita lihat banyak subkon itu sebenarnya terkait dengan prosesnya, karena perusahaan-perusahaan itu mereka tidak mau misalkan mengerjakan yang sebenarnya bisa dikerjakan pihak
pihak lain ya sebenarnya. Jadi sebenarnya efisiensi di mereka juga, mereka tidak perlu stok banyak barang, jadi begitu barang datang mereka tinggal langsung assembly dan mereka bisa langsung produk seperti itu. Jadi di sini juga sangat penting, kenapa? Pada saat kita melakukan proses ya terkait dengan produk itu, maka kita harus bisa memproduksi atau proses produksinya itu harus bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau ada proses produksinya yang tidak berjalan dengan baik, tentu otomatis ini akan kembali lagi ya tadi ya, bahwa output yang dihasilkan itu akan tidak sesuai dengan standar atau apa yang mungkin diinginkan oleh si konsumen, seperti itu. Maka nanti atas feedback-nya ini, misalkan oh ini ternyata prosesnya tidak sesuai, ini akan menjadi sarana juga untuk melakukan perbaikan ya, bisa di sistemnya atau bisa di prosesnya atau di mesinnya, seperti apapun. Nah, jadi ini fungsinya. Jadi pada saat kita sudah menetapkan, kita hasilkan, tentu kita akan melihat apakah output yang dihasilkan itu sudah sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Ya kan pasti kan kita mau, misalkan kita mau memproduksi baju misalkan ya, tentu otomatis ya kita akan kita akan melihat dulu bajunya seperti apa, grade-nya apa, seperti itu. Pada saat itu kita sudah menentukan, ya tentu otomatis hasil yang output-nya ini itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita planningkan. Jadi pada saat kita sudah mau planning, kita membuat baju dengan kualitas A seperti itu berarti kita sudah harus mempersiapkan ya, baik dari sisi inputnya nanti terkait dengan bahan bakunya maupun dari sisi proses, sehingga kita bisa menghasilkan output dengan kualitas A seperti itu. Jadi begitu hasilnya itu tidak sesuai ya, begitu hasilnya tidak sesuai, otomatis berarti ada sesuatu ya. Sesuatu inilah yang akan membutuhkan feedback ya. Jadi ada semacam umpan balik untuk mengevaluasi ya. Kenapa nih masalahnya? Apakah bermasalah di sisi inputnya atau bermasalah di sisi prosesnya, seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali kalau kita akan melihat bagaimana fungsi daripada feedback untuk melakukan evaluasi terkait dengan output yang ada. Ya. Jadi kembali lagi, kita pada saat kita melakukan suatu proses produksi, tentu otomatis kita akan memasukkan apa yang namanya input, ya. Ada proses, ada output, ya. Nanti ini akan ada feedback-nya. Jadi feedback-nya ini akan kembali lagi untuk mengecek, ya. Kembali lagi kalau oh ini loh, ya. Nah, dasarnya adalah apa? Dasarnya dengan adanya feedback itu berarti perusahaan akan melakukan ya proses perbaikan ya. Dari sisi inputnya dia akan melakukan proses perbaikan lagi, dia akan diproseskan lagi di sini. Jadi kembali lagi. Jadi sebegitu terus. Jadi perusahaan itu pasti dia akan terus-menerus akan mencari kualitas output yang paling sesuai ya. Paling diminati konsumen ya, tentu dengan harga yang kompetitif ya. Kenapa ya? Karena kalau kita berbicara masalah pangsa pasar sekarang ya, kita juga harus kompetitif ya, kecuali terkait dengan barang-barang yang memang itu adalah barang-barang yang spesial ya, yang memang prestis seperti itu ya, itu akan berbeda. Tapi kalau kita memproduksi misalkan barang-barang yang mass production ya, barang-barang yang diproduksinya banyak seperti itu, tentu kita akan membutuhkan kualitas barang yang bagus, yang terjamin ya, tentu saja dengan misalkan efisiensi yang maksimal. Kenapa? Kembali lagi ke cost. Jadi dengan harga yang terjangkau ya, kita bisa mendapatkan laba yang cukup baik ya, sehingga itu bisa juga akan untuk pengembangan perusahaan ya. Kalau misalkan perusahaan bisnisnya bagus, dia bisa memperoleh laba ya, kembali lagi kan bisa ke efeknya sebenarnya banyak ya, kalau kita bicara masalah multiplier effect ya, sebenarnya itu akan bisa kembali lagi ya, tentu saja ke pekerjanya, terus bisa juga ke masyarakat sekitar kalau ada dia program CSR ya, bisa juga nanti ke pengembangan bisnisnya, artinya dia bisa saja dia membuka perusahaan-perusahaan baru ya, membuka line bisnis baru atau membuka cabang
perusahaan lain atau membuka cabang seperti itu ya, atau membuka pabrik yang baru ya, itu sebenarnya untuk bisa ya juga untuk untuk pengangguran ya, misalkan ada lowongan. Fungsi dari proses bisnis ini ternyata juga kita lihat bahwa input, proses, dan output secara sederhana ya, tapi ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan ya. Jadi ini proses itu akan semakin terus. Jadi perusahaan tidak bisa kembali lagi kita terkait dengan filosofi dari Charles Darwin, nyatakan bahwa bukan orang yang pintar ya, bukan orang yang hebat yang bisa survive, tapi yang bisa adaptasi. Ya, artinya bagaimana sekarang perusahaan kalau dalam kondisi sekarang ya, artinya ada penurunan terkait dari sisi permintaan, ya, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan barang, ya, tentu saja dengan harga yang terjangkau, kualitas yang baik, ya, tentu saja ini terkait dengan ya kondisi saat ini seperti itu. Jadi perusahaan akan terus ya, outputnya seperti apa nih? Kalau kurang bagus mereka akan cari lagi bahan, mereka akan buat lagi sistem yang lebih bagus seperti itu. Jadi itu akan menunjukkan bagaimana proses itu akan terus menerus. Jadi proses input, proses output, feedback ini akan terus menerus berlangsung di suatu perusahaan ya. Jadi sampai nanti ya perusahaan itu misalkan tutup atau bangkrut seperti itu. Tapi kalau misalnya perusahaan itu masih eksis, dia akan terus ya, produk ini akan terus. Misalkan terkait dengan produk pakaian seperti itu ya, dia akan nanti menyesuaikan trennya seperti apa. Nah, itu juga akan kita lihat bagaimana proses daripada pengaruh daripada tren ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Misalkan ternyata pakaian kita tidak laku, kenapa? Trennya sudah berubah. Nah, nanti akan berubah lagi ya. Jadi outputnya akan dirubah. Jadi bahannya seperti apa? Mungkin bahannya harus lebih halus ya. Mungkin nanti modelnya ya, mungkin dalam prosesnya nanti akan dirubah ya seperti itu. Jadi inilah kita lihat bahwa sesuatu yang berputar terus ya akan membentuk suatu lingkaran ya, sebenarnya proses yang tidak terputus sebenarnya. Itu akan kita bisa lihat bagaimana dari ujung itu akan kembali lagi feedback. Jadi akan ada terus perubahannya. Jadi kembali lagi bahwa yang bisa survive adalah yang bisa adaptasi ya. Jadi kondisi begini ya mereka harus adaptasi ya. Kondisi misalkan nanti berubah lagi seperti apa ya, harus mereka beradaptasi, sehingga pada saat itu ya perusahaan yang bisa beradaptasi lah yang bisa survive ya. Kalau kita lihat sekarang di kondisi COVID ini banyak perusahaan yang tutup seperti itu ya. Ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin dari sisi proses bisnisnya seperti apa, tapi artinya bahwa ya mau tidak mau mereka harus selalu menghasilkan output yang tentu saja ya kembali lagi ya sesuai dengan kebutuhan ya, atau sesuai dengan tanpa ada output itu tidak bisa memenuhi keinginan daripada si konsumen, otomatis ya efeknya ya tadi itu kembali lagi bahwa ya barang yang tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian. Jadi dia harus selalu update. Jadi kalau ada perubahan harus selalu siap ya. Hanya kadang-kadang mereka menyiapkan desain ya seperti itu, dan itu pentingnya misalkan dalam proses bisnis ini juga mereka juga harus, perusahaan-perusahaan itu harus juga ya punya ya misalkan trennya seperti apa. Mereka juga kadang-kadang misalkan menyewa ya, misalkan kosoni sebenarnya trennya seperti apa seperti itu. Jadi ini juga yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam proses bisnis ini ternyata proses feedback itu ternyata sangat penting ya, sangat penting dalam arti untuk selalu memperbaiki atau meningkatkan kualitas daripada output yang akan dihasilkan seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat inputnya bisa tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, dan manajer. Jadi kembali lagi kita input itu bisa berwujud tidak berwujud ya. Outputnya juga bisa berwujud tidak berwujud ya, ada produk, limbah, atau informasi ya, ada proses transformasi ya. Proses transformasi ini yang akan
lakukan proses perubahan. Nah, dalam proses transformasi ini ternyata teknologi dan ekonomi itu berpengaruh. Ya, artinya kembali lagi bahwa mengubah daripada barang ya seperti itu tentu butuh teknologi ya. Kita ketahui kemarin bahwa bagaimana proses industri ya, mulai dari kerajinan ya, artinya hanya mengerjakan dengan tenaga manusia, kemudian ditemukannya mesin uap ya, kemudian kita melakukan proses lagi ya, re-engineering ya. Sekarang kita masuk ke kalau dibilang revolusi industri 4.0 ya, jadi ada yang terkait dengan robot, terus juga ada dengan artificial intelligence ya, pintar yang buat ya. Jadi kita sudah bisa membuat misalkan buat teknologi buat robot seperti itu. Nah, itu ada kepintaran-kepintaran ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat misalkan di Jepang lah ya, kan artinya kita lihat bahwa sekarang di sana yang melayanin misalkan di hotel itu ada juga robot seperti itu, atau juga misalkan di toko makanan seperti itu, mereka menggunakan robot seperti itu. Ya, jadi itu kita lihat lah bagaimana berubahnya ya. Kemudian juga ada faktor ekonomi ya. Ya, cost and benefit seperti itu. Itu juga akan lihat, atau juga kita lihat supply and demand. Bagaimana kita melakukan proses transformasi itu kita melihat cost and benefit-nya. Untung nggak sih sebenarnya dengan ini, biayanya lebih mahal nggak sih sebenarnya. Jadi ini sangat juga berpengaruh ya bagaimana kita melakukan proses produksi. Jangan sampai kita melakukan proses produksi ternyata cost-nya tinggi ya, output yang dihasilkan itu kita tidak bisa jual seperti itu. Jadi sekarang ini ya tentu kembali lagi bahwa bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang baik ya, sehingga kita bisa efisiennya sebenarnya dengan ekonomi juga biaya lebih turun, kita bisa memproduksi banyak ya secara ekonomi dengan barang yang kita produksi banyak itu berarti kita bisa menjual lebih banyak seperti itu ya, sehingga output yang kita hasilkan itu bisa lebih banyak ya, harganya juga lebih murah dan kualitasnya bisa lebih baik ya dibandingkan misalkan apa yang kita produksi sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini terkait dengan adanya feedback ya, kembali lagi ada feedback. Nah, feedback itu tentu sangat juga dipengaruhi ada sisi politik dan sosial budaya ya, kembali lagi ya. Jadi terkait dengan bagaimana sih sosial budayanya masyarakat, atau juga ada politiknya nggak seperti itu. Artinya kenapa kembali lagi? Karena tentu saja setiap misalkan output yang dihasilkan, itu kembali lagi misalkan ya, adanya misalkan kewajiban-kewajiban misalkan untuk melakukan menghasilkan produk yang misalkan tidak merusak ya seperti itu ya, atau misalkan ada kita prosesnya outputnya misalkan ya barang-barangnya tersebut misalkan ada mengandung bahan-bahan yang tidak misalkan tidak halal atau apapun seperti itu, atau misalkan ada yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan ya seperti itu ya. Misalkan sekarang kita outputnya misalkan itu harus pakai SNI, Standar Nasional Indonesia seperti itu. Ada aturan atau regulasinya. Ini juga akan menjadi bahwa kita harus menyesuaikan seperti itu ya. Mungkin ada juga ya sosial budaya ya, ada perubahan ya. Misalkan dari produk-produk yang dulu misalkan yang masih celana ya, mungkin ya misal lagi sekarang misalkan ya produknya mungkin lebih berbeda mungkin dengan generasi sangat mempengaruhi. Jadi outputnya, produknya, misalkan pakaian, dari sisi makanan, sepatu, ya, misalkan dari sisi produk-produk lain, atau misalkan dari sisi misalkan informasi, itu akan sangat berpengaruh. Nah, ini adanya pengaruh ini, ya, feedback ini, ya, berdasarkan outputnya, nah, ini juga sangat-sangat mempengaruhi ya, kalau kita juga bandingkan dengan outputnya, seperti itu. Jadi outputnya ini juga dia akan feedback, tapi ternyata ada juga faktor-faktor lain yang justru juga mempengaruhi, ya. Jadi semua faktor ini ternyata cukup mempengaruhi ya. Jadi ya berarti kembali lagi bahwa
setiap input, proses, dan output itu sangat bergantung sekali ya. Jadi tergantung kalau dalam proses, ya itu kembali lagi terkait dengan teknologi dan ekonomi, dan begitu juga dari sisi feedback, ya itu juga ada sosial budaya dan politik. Jadi itu juga akan mempengaruhi dia bahwa inputnya seperti dia harus misalkan regulasinya inputnya misalkan tenaga kerjanya harusnya seperti apa, modalnya seperti apa, materialnya seperti, atau energinya seperti apa gitu. Ada nggak aturannya yang menjarakan misalkan lah ya, misalkan kita mau misalkan untuk menghasilkan buku ini ya seperti tadi ya misalkan hutan tanaman, kita harus ada aturannya bahwa harus misalkan membeli misalkan dari misalkan penghasil HTI ya seperti itu ya, hutan tanaman industri seperti itu untuk bisa mengolahnya. Jadi itu juga kita harus lihat bahwa produknya ini tapi dari sisi feedbacknya kita mau menghasilkan produk misalkan kualitas A, tentu kita otomatis kita harus mendapatkan kualitas dari misalkan kayunya yang baik. Tentu di dalam feedbacknya itu juga ada faktor politik ya seperti itu, ada faktor pembatasan ya seperti itu. Jadi ini juga faktor-faktor yang harus juga diperhatikan ya supaya apa hasil outputnya itu ya kembali lagi terus bisa dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan daripada si konsumen seperti itu. Di dalam input, proses dan output, kembali lagi kita bahwa di dalam aktivitas input dan output itu kan kalau kita berbicara itu kan adalah gabungan dari sub-subsistem yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi ada yang saling merupakan penghubung, ada masukan input dan output ya. Dan setiap ini kan sebenarnya akan ada tujuan. Jadi kembali lagi bahwa sub-subsistem ini kan mereka akan masuk ke dalam input, proses, dan output. Jadi kembali lagi kita lihat di proses bisnis kan ada yang core ya, ada yang supporting ya, dan ada yang manajemen. Jadi sebenarnya di subsistem daripada proses ini itu adalah akan mereka juga saling berinteraksi ya. Jadi ada saling penghubung. Ada juga yang batasan sistemnya ya, dan juga ada pengaruh-pengaruh lingkungannya seperti itu. Jadi ini kita lihat bahwa di dalam suatu sistem dari subsistem itu ada input, proses, dan output. Contoh ya, seperti kemarin kita mau mengadakan pembelian bahan baku. Tentu otomatis ya, kalau kita mau beli bahan baku tentu kita harus mencari daripada supplier-supplier untuk kita bisa melakukan pembelian bahan baku seperti itu ya. Nanti kita input misalkan supplier siapa, diproses by system ya dengan berdasarkan supplier yang ada yang memenuhi kriteria dan harganya, baru nanti akan output berarti kita akan membeli di perusahaan ini. Nah, efeknya kemana? Pada saat kita membeli itu kan akan efek lagi kepada saat kita terkait input, proses, output daripada bahan atau produk yang akan kita hasilkan. Jadi daripada subsistem tadi pemilihan daripada supplier itu, nanti kita akan membuat lagi sistem untuk terkait dengan proses daripada pembelian barang seperti itu. Jadi nanti outputnya ya tadi akan timbul yang namanya nanti pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku inilah yang akan menjadi input atau masukan daripada proses produksi. Ya, jadi kembali lagi bahwa di dalam subsistem ini tentu mereka akan saling berhubungan. Jadi kembali lagi bahwa supporting itu akan mendukung daripada si core ya. Jadi mereka akan saling ada hubungannya seperti itu, dan itu tentu juga akan ada batasan sistemnya seperti itu. Apakah dia di luar atau di dalam dari suatu sistem tersebut. Oke, sebelum itu kita akan lihat dulu ya. Jadi ini still ya.
Oke, kita lihat bagaimana sih terkait dengan input, output ya. Ini kita lihat. There are 6 categories of inputs used by any organization in the production of goods and services. They are human resources, the labor needed, raw materials and components, either unprocessed materials from a primary supplier or component parts made by another manufacturer. Capital, plant and equipment, the machinery and tools needed. Time, a critical, non-renewable resource. Information and knowledge, for the undertaking of every part of the operations processes. And finance, to purchase inputs and keep the operation running. We'll look at some examples of different businesses and identify the various inputs to their operations processes. At Hummingbird Coffee in Christchurch, raw materials in the form of green coffee beans are imported. Human resources and specialized equipment, coffee roasters, are used to produce the final product for distribution. Hummingbird also runs 2 of its own cafes and supplies a range of equipment to the industry. We also import like a lot of machinery, so we supply machinery, grinders, and do the technical aspect with the cafe side of things and training and everything that goes with it. At Vega Press, the design and content of the finished product is firstly determined with the client. Then we have to take it from that process with human resources. We've processed all that to further human resources to then put it on a printing press, and a printing press can cost anywhere from $1 million to $6 million, depending on how big it is, and that has to be financed. We need water, solvents, inks, paper, obviously, which is a large part of printing, energy, because we need light, power, we need compressed air, all those factors are combined together to put the ink on the paper. Then the paper goes to the finishing process. Ya. Oke ya, jadi di sini tadi ini ke share ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke ya, jadi kita lihat ya tadi di videonya tadi itu kita lihat ya, kita bisa ulangi kembali ada apa inputsnya yang bisa kita lihat. There are 6 categories of inputs used by any organization in the production of goods and services. Ya, They are human resources, the labor needed, ya, human raw resources, materials and components, bahan either baku, unprocessed materials from a primary supplier or component parts made by another manufacturer. Capital, plant and equipment, the machinery and tools needed. Time, a critical, non-renewable resource. Information and knowledge, for the undertaking of every part of the operations processes. And finance. ya, oke ya. Jadi kalau ini kita lihat di sini ada 6 categories of inputs ya. Jadi ada human resources ya. Tentu ada time, ada human resources ya. Ini kembali lagi ke sumber daya manusia ya. Berarti kita lihat bahwa inputnya tentu otomatis ada sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia yang akan melakukan proses merubah inputnya tadi ya untuk menghasilkan output bahan bakunya. Kemudian ada raw materials atau komponen. Kembali lagi ini bahan baku ya. Tadi kalau misalkan kita mau menghasilkan Indomie misalkan, ya kita butuh yang namanya tepung terigu ya. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan Indomie kalau kita tidak ada raw materials-nya ya, terkait dengan tepung terigunya, atau juga ada komponen-komponen ya. Ini misalnya terkait dengan parts-nya. Jadi misalkan kita memproduksi misalkan tadi sepatu, ya tentu selain kulit ya pasti kita akan ada lagi komponen lainnya ya. Ada sponnya seperti itu, ada misalkan
lemnya atau ada parts lainnya yang akan yang akan digunakan ya untuk menghasilkan sepatu tersebut. Kemudian ada capital plan and equipment. Jadi ada pabriknya ya, ada mesinnya ya, ada misalkan mesinnya, ada pabriknya ya, seperti itu. Nah, itulah yang akan bisa melakukan suatu proses ya. Jadi nggak mungkin misalkan Anda perusahaan manufaktur ya, misalkan kita mau menghasilkan misalkan Indomie atau misalkan kita mau menghasilkan pakaian, tapi kita nggak ada mesinnya, cuma ada misalkan Anda cuma punya misalkan tekstilnya atau benangnya seperti itu. Kita nggak akan bisa seperti itu. Tentu butuh namanya pabrik, yang butuh namanya mesin, butuh namanya peralatan-peralatan lainnya untuk supaya bisa melakukan proses produksi. Kemudian tadi katanya butuh information and knowledge. Ya, kembali lagi kita butuh informasi dan pengetahuan. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin akan menghasilkan produk itu kalau kita tidak tahu informasinya, kita tidak punya pengetahuan untuk memproduksi. Bagaimana kita bisa memproduksi memproduksi pakaian jadi gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu prosesnya, kita tidak punya informasi bagaimana memproses ya pakaian tersebut menjadi pakaian jadi, atau kita juga tidak punya knowledge yang cukup, pengetahuan yang cukup untuk melakukannya tersebut ya. Jadi ya otomatis ya nanti pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang output yang kita inginkan seperti itu. Kemudian ada time ya. Time itu kembali lagi terkait dengan waktu. Waktu artinya apa? Artinya bahwa sesuatu itu kan waktu itu kan adalah sesuatu yang tidak bisa diperoleh kembali ya. Kalau sudah lewat ya sudah seperti itu. Jadi ini juga sangat penting seperti itu ya. Jadi ada waktunya. Jadi waktu ini akan akan melihat seberapa lama kita bisa melakukan proses tersebut ya. Kemudian ada finance ya, kembali lagi ke keuangan. Jadi bagaimana kita bisa mensupport ya daripada prosesnya kita itu kalau kita tidak memiliki dana. Ya, dana itu untuk membayar gaji pegawai, untuk membeli bahan baku ya, untuk misalkan mendirikan misalkan perusahaan, untuk membeli mesin, peralatan dan sebagainya seperti itu. Jadi ini terkait dengan proses daripada produksi, di mana ada 6 kategori daripada inputs atau masukan yang harus ada di suatu perusahaan ya. Itu tadi kembali lagi bisa ditentukan ya. Jadi bisa diproses di jasa, tapi tidak semua. Misalkan kalau untuk mesin ya tentu di jasa mungkin tidak terlalu signifikan ya, beda kalau misalkan dia di manufaktur seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan satu lagi ya. Ini kita ada perusahaan steel ya. Ini kita akan lihat bagaimana proses perusahaan baja ya. The story of hot metal and cold steel is fascinating from start to finish, especially when seen through the experienced eyes of United States Steel. For our company, the story begins with a blast. As rock explodes and the raw materials of steel are tossed from the earth, the rock is taconite, and the prize inside is crude iron ore. We get at it by grinding the rock to powder and separating the ore with powerful magnets. Then we form and heat the ore into marble-sized pellets that will later be converted to iron. From bituminous coal, we create coke to fuel the iron-making furnaces. We crush the coal, seal it in airtight ovens, bake for 12 to 16 hours, and remove it from the oven as solid carbon fuel.
The fuel and pellets come together in the blast furnace, where we add just enough limestone to remove impurities. From below, a continuous blast of superheated air combusts the coke, intensifying the heat and changing raw materials into molten iron. Sometimes more than 9,000 tons of it a day in our largest blast furnace, where it reaches a temperature of 2,700 degrees Fahrenheit. At regular intervals, we tap this blistering brew into giant submarine ladles that ride on rails to the basic oxygen shaft, where iron will be turned into steel. In this fast-paced sequence, up to 250 tons of steel can be made to order in less than 45 minutes. We begin the steel-making process by dumping recycled steel scrap into the basic oxygen furnace and adding hot iron. Sparks steal the show when high-purity oxygen is blown into the mix at supersonic speeds and molten iron becomes molten steel. Now we're ready to create the custom blends that make steel the most widely used metal on the planet. In fact, we produce over 1,500 different chemistries to meet customer demand for cutting-edge, value-added steel. Look for another show of sparks as we tap molten steel from the Mott vessel into a ladle. Then, for most of our steels, it's on to the back-end degasser, where they are made highly formable. The focus then shifts to forming and finishing, which determine even more of the steel's characteristics. The first step in this sequence is to position the ladle above a massive tonnage or funnel that feeds a continuous caster containing molds that shape the steel. The molten steel, now at 3,000 degrees Fahrenheit, is channeled from ladle to tonnage to caster, where it cools to a red-hot solid. The shape of the mold determines the shape of the semi-finished products that come out of the caster. And since most U.S. steel plants make sheet products, most of our casters output slabs, typically 8 to 9 inches thick and 3 to 5 feet wide. As they exit the caster, slabs are cut into sections up to 40 feet long and stacked to await further processing. Then it's on to the hot strip mill. This is where we begin transforming steel slab into steel sheet. Slabs are reheated to 2,400 degrees Fahrenheit and descaled before running through a series of roughing stands that make them thinner and longer. Then they cycle through finishing stands where they are rolled even thinner. Finally, they are cooled and rolled into coils that may be thousands of feet long but only fractions of an inch thick. A far cry from the chunky rectangle that came out of the caster. And the entire process is untouched by human hands, controlled instead by operators using state-of-the-art automated equipment in pulpits that overlook the action. Next, we move to the pickle line, where coils move through an acid bath that cleans the surface. Some of the emerging coils are shipped directly to customers as hot band. Others are destined for applications that require special finishing, beginning with cold rolling to make them even thinner. At that point, coils may be shipped or go on to one or more additional finishing processes. Coating to make the steel resistant to corrosion. Tinning to further reduce the gauge and add the tin coat we commonly see on canned goods. Annealing to make steel that is easier to bend and form. And tempering that uses special rollers to add hardness and create surface textures and other special finishes. In fact, many of our products leave the finishing facilities as the industry's newest superstars. Lighter, stronger, highly engineered, formable steels that were unheard of just a few short years ago. No wonder the story of steelmaking stays so fresh, with innovations that guarantee something new to see in each showing. With product placements in our homes and high-rises,
on our highways and in every other part of our daily lives. And with a cast of thousands who continue to improve and perfect every step of the steel-making process, from shaped pellet to shipped coil and beyond. Ya, oke ya. Jadi tadi kita lihat bagaimana proses bisnis dari baja ya. Jadi dari apa ya? Diambil dari raw materialnya, kemudian dia dipanaskan ya sampai dengan berapa ribu Celcius ya, seperti itu. Dan itu nanti akan ada, setelah dia mendidih ya, nanti akan biasanya ada nanti dialirkan. Nah itu nanti akan, tadi itu coil ya, kalau Anda lihat bajanya yang itu coil, seperti itu, coil itu dia akan berbentuk lingkaran seperti itu, dia besi bajanya seperti itu. Jadi dulu sempat pernah ya ke perusahaan ya terkait dengan itu sih, biasanya kalau Anda misalkan bangun rumah ya, misalkan bangun rumah kan ada ya baja untuk misalkan konstruksinya ya, untuk pada saat Anda untuk membuat misalkan konstruksi itu kan biasanya setelah dibuat pondasinya kan itu biasanya ada besi ya, besi ulir ya, biasanya ada yang baja ulir, dia ukurannya 12 mm, ada yang misalkan 10 seperti itu. Nah, ini prosesnya sebenarnya sama juga ya, jadi prosesnya adalah bajanya itu dibakar ya, jadi ada juga yang dari raw material atau juga tadi sebenarnya dari scraps-nya ya, baja yang sisa itu dibakar ya, biasanya dengan panas yang tinggi ya. Setelah itu ada cair, setelah itu dia akan mendidih mencapai, tentu nanti itu akan dialirkan. Jadi kalau dia untuk ulir itu dia akan seperti ditarik ya, seperti itu dia, seperti ditarik ya, panasnya panjang seperti itu. Nah, nanti akan melalui proses, dia biasanya setelah itu akan didinginkan, akan menjadi daripada ya baja yang panjang seperti itu. Kalau ini tadi kan dia menggunakan pemutar ya, jadi dia seperti coil ya. Nah, dan kita lihat dan itu kita lihat bagaimana proses bisnis dari awal ya, dari dia mendapatkan raw materialnya ya, kembali lagi ke inputnya ya, itu sampai itu akan dihasilkan outputnya, yaitu dalam bentuk besi baja ya, si baja yang dalam bentuk coil ya, dalam bentuk yang sudah biasanya coilnya di bentuknya bulat seperti itu ya, panjang seperti itu, istilahnya coil. Nah, itu digunakan untuk memproduksi ya, tadi kita lihat di otomotif ya, banyak ya seperti itu ya, banyak digunakan untuk misalkan di bangunan ya, seperti itu. Nah, itu banyak. Jadi manfaatnya kita bisa lihat bagaimana di sini kita bisa lihat bagaimana suatu proses bisnis ya, proses bisnis daripada suatu perusahaan terkait dengan menghasilkan produknya ya. Ini kembali lagi kita lebih melihat dari sisi menghasilkan produknya, tapi itu juga tidak berarti dari core-nya itu tidak membutuhkan pendukung. Tentu otomatis tadi kan sebenarnya butuh pendukung apa? Ya, tentu kembali lagi butuh pendukung yang terkait dengan misalkan mendapatkan materialnya ya, seperti itu ya, terkait dengan misalkan mendapatkan pegawainya ya. Nanti juga ada pendukung yang misalkan terkait dengan pencatatan biayanya, supaya nanti bisa ditentukan harganya berapa sih sebenarnya cost daripada produksi ini. Kembali lagi kenapa? Karena kalau kita bicara masalah proses bisnis ya di core, ya itu kembali lagi kita harus melihat di sini kan dia yang akan meningkatkan value. Nah, bagaimana kita menghitung value-nya? Ya tentu otomatis nanti kita akan bisa lihat di berapa sih kita bisa mau menjual harga. Ya kalau kita tahu misalkan cost daripada raw material ini 100 ya, dan prosesnya ini plus marginnya adalah 50, berarti kita bisa menjual harganya adalah 150 ya. Kembali lagi kenapa sih kita perlu pelajari ini ya, dari sisi perpajakan ya,
Karena kita ingin tahu nih, ya contoh lah misalkan seperti tadi proses pembuatan steel. Ya, kenapa kita perlu tahu? Ini sebenarnya kembali lagi kita mau melihat dari awal sampai akhir proses produksi itu. Ya, dari satu sisi ya misalkan kita akan lihat bahan bakunya apa sih, ya. Kita akan lihat apa sih yang dibutuhkan di proses produksinya, ya. Tentu pada saat pembakaran dia butuh misalkan butuh energi dari mana? Apakah dari gas? Apakah dia dari listrik? Ya, karena ada juga perusahaan yang menggunakan listrik, ada juga perusahaan yang menggunakan gas, seperti itu. Ini akan dampaknya apa? Ya kita bisa lihat, ya. Kalau misalkan dia menggunakan listrik, ya seperti itu, pasti nanti tagihan listriknya akan naik. Kita bisa hitung berapa sih listrik yang digunakan untuk menghasilkan atau membakar daripada misalkan baja tersebut. Nah, itu kan biasanya ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungan ini bisa dipakai sebagai dasar kita untuk melakukan estimasi. Misalkan untuk untuk menghasilkan misalkan 1 ton itu misalkan butuh misalkan 10.000 watt seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat berapa sih pemakaiannya seperti itu di luar dari pemakaian terkait dengan pabrik ya misalkan atau fasilitas yang lain seperti itu. Kalau misalkan ternyata pemakaian listriknya cukup tinggi ya, tapi ternyata omsetnya itu tidak sesuai dengan biaya daripada listrik ya kita bicara di sini estimasi ya, tidak bicara masa sesuatu yang real ya, karena kalau misalkan kita melihat sesuatu yang fix itu pada saat nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana prosesnya daripada proses daripada produksi tersebut ya. Jadi kita bisa lihat aspek-aspek perpajakannya ya seperti itu. Nanti kita lihat berapa sih. Nah, nanti kita bisa cek nih apakah wajar nggak sih ya seperti itu. Nah, nanti bisa juga kita cek lagi di bagian-bagian lain yang memang bisa kita pakai sebagai dasar untuk menghitung kewajaran daripada omset ataupun terkait daripada kewajaran pembelian seperti itu atau pemakaian misalkan energi atau pemakaian misalkan supply seperti itu. Nah, ini akan berkorelasi dengan outputnya. Jadi kalau misalkan outputnya naik, ya, tapi misalkan yang lainnya itu tidak naik, ya itu berarti ada satu. Atau misalkan inputnya naik, tapi outputnya tidak naik, ya. Atau misalkan ada pemakaian energi yang tinggi, tapi outputnya tidak naik, ya itu kita bisa menjadi suatu indikasi bahwa ada something yang tidak sesuai di perusahaan tersebut. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita lihat ya tadi ya terkait dengan proses bisnis. Ya, proses bisnis kembali lagi kita lihat manufaktur. Ya, tadi membuat dari bahan mentah ya menjadi bahan jadi atau komponen lainnya. Nah, tadi kita bisa lihat ya bagaimana dari bahan mentah ya raw material tadi ya dari gunung-gunung besi itu biji besi itu diproses menjadi coil ya besi yang sudah digulung seperti itu. Nah, itulah kita lihat. Jadi dari raw material ini kembali kita lihat di proses bisnis manufaktur ya. Berbeda kalau misalkan jasa, ya kalau jasa kan tidak ada produknya ya, lebih ke yang tidak berwujud ya, seperti misalkan kepuasan, pelayanan atau advice, atau misalkan kalau kita lihat perdagangan, nah itu lebih sesuatu yang tidak melakukan proses manufaktur ya, hanya dia biasanya hanya menjualkan ya, jadi ada yang mungkin dikemas ulang, ada yang mungkin dia tidak melakukan pengemasan, dia hanya melakukan penjualan langsung seperti itu. Ini kalau kita berbicara masalah proses bisnis manufaktur. Jadi manufaktur ini cukup kompleks ya. Ya kalau kita lihat dari sisi nanti kita akan lihat dia bagaimana sisi laporan keuangannya di proses bisnis manufaktur. Nanti kita akan lihat juga
terkait dengan SPT-nya di proses bisnis daripada perusahaan perdagangan atau jasa, dampaknya juga bagaimana kita melihat, karena proses bisnis manufaktur ini cukup kompleks ya, dari sisi proses bisnis prosesnya, dari sisi accounting-nya juga ya, karena dia harus melaporkan ya terkait dengan prosesnya tadi ya, seperti tadi ya kita lihat terkait dengan pengumpulan biayanya ya, tadi bisa ada yang di job, bisa ada yang diproses, bisa ada yang di standar seperti itu. Itu juga akan memberikan pengaruh terhadap penilaian ya, karena kembali lagi bahwa kita menentukan harga jual itu tentu kembali lagi dipengaruhi oleh bagaimana kita menghitung cost yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Ini kalau kita lihat ada beberapa jenis-jenis perusahaan manufaktur. Ya. Ada yang namanya make to order. Namanya make to order artinya perusahaan ini biasanya akan membuat ya, memulai memproduksi itu biasanya kalau ada order dari konsumen. Ya. Kenapa dia akan menyediakan order ini? Karena memang mungkin barangnya unik atau khusus ya. Jadi perusahaan tersebut biasanya akan mau memproduksi kalau sudah ada order. Ya, misalkan bisa aja ini mungkin ya mungkin pakaian tertentu ya, seperti itu, atau mungkin ada misalkan produk-produk tertentu yang mungkin biasanya konsumennya itu punya ya, jadi punya misalkan keinginan saya maunya seperti ini. Jadi perusahaan itu hanya akan membuat produksi kalau misalkan si konsumen itu memesan barangnya ya, seperti itu. Jadi misalkan ada pesan sepatu ya bisa saja dia akan memproduksi kalau misalkan ada pesanan sepatu ini, misalkan ada sepatu olahraga seperti itu ya, misalkan dari sekolah ya, dulu misalkan harus pakaiannya misalkan putih, misalkan dulu kan misalkan diseragamkan, dia akan buat tuh. Atau misalkan seragam sekolah, ada order seragam sekolah ya, dia akan produksi. Oh, ini kebutuhan ini. Begitu ada order, dia akan produksi. Jadi dia akan membuat berdasarkan produksi ya, berdasarkan adanya tergantung dari pemberi order ya, seperti itu ya. Jadi dia biasanya akan membuat kalau sudah ada order ya. Biasanya dia tahu tuh, biasanya kalau seragam sekolah ya, atau misalkan musim buku ya, seperti itu ya, dia biasanya akan membuat tuh seperti itu, karena biasanya akan banyak order, misalnya buku pelajaran atau lain sebagainya, dan biasanya dia seasonal. Jadi lebih melihat kepada ada nggak tidak dari order dari si konsumen, seperti itu. Jadi kalau kita kembali make to order artinya produksi itu akan sangat tergantung dari si konsumen. Ada konsumen yang memesan baru dia akan melakukan. Ini kenapa ya? Karena tentu kalau misalkan ya, contohlah misalkan pakaian sekolah itu kan kalau misalkan tidak ada misalkan tahun ajaran baru, itu kan akan sangat sedikit. Kalau dia memproduksi banyak ya, tentu otomatis barang itu tidak akan laku. Jadi dia akan melihat seasonal. Biasanya dia akan seasonal ya, seperti itu ya. Atau mungkin misalkan ya, kalau mungkin di perusahaan di luar misalkan kalau misalkan musim dingin ya, pasti mereka akan memproduksi pakaian panas ya, itu ya, musim dingin, musim panas ya, seperti itu. Mungkin kalau di kita kan kayaknya tidak terlalu ini ya. Atau misalkan kita trennya kalau masuk musim hujan seperti itu ya, pasti nanti kan akan banyak tuh misalkan untuk perusahaan mantel ya, misalkan untuk payung atau lain sebagainya. Kalau dia memproduksi misalkan banyak seperti itu tanpa ada perencanaan ya daripada si konsumen ya, otomatis dia akan sangat rugi. Kemudian ada juga yang namanya make to stock. Jadi make to stock ini biasanya perusahaan-perusahaan akan membuat produksi itu biasanya dia akan melihat daripada kebutuhan. Jadi dia biasanya akan cek ya,
Misalkan ke depan ini, misalkan saya mau memproduksi misalkan perusahaan ya, misalkan mobil ya, dia kan cek misalkan kebutuhannya berapa sih, misalkan misalkan tahun lalu misalkan terjual misalkan 100 nih, mungkin ini ada saya tambah lagi ya misalkan dia akan buat misalkan 100-120 ya. Nah, tapi artinya dia memproduksi itu tidak berdasarkan ada permintaan dari si konsumen. Jadi dia memproduksi karena memang dia menyadari bahwa dia bisa akan memproduksi stok tersebut seperti gitu ya. Jadi dia akan memproduksi barang tersebut seperti itu. Jadi dia mau ada atau tidak konsumen yang akan membeli, dia tidak melihat ada nggak ordernya, tapi dia akan melihat kepada data pasar biasanya. Ke depan ini seperti apa sih? Seperti itu. Kemudian ada yang namanya assembly to order. Jadinya biasanya ini dia adalah langsung perakitan ya. Jadi misalkan ya komponen-komponennya itu sudah ada, itu biasanya dia akan langsung dirakit ya. Ada assembly. Jadi perusahaan-perusahaan misalkan perusahaan-perusahaan otomotif itu biasanya dia langsung sudah untuk di assembly. Jadi mereka itu tidak membuat part-part itu diserahkan kepada pihak lain. Jadi begitu mereka sudah punya prototipe daripada misalkan mobil, ya, kemudian di situ mereka akan merakit ya. Jadi begitu sudah ada, tentu dia sudah prediksi, ya, dia akan rakit ya. Jadi dia akan minta bahan-bahannya dari si supplier, itu akan dirakit ya untuk proses menjadi mobil seperti itu. Kemudian ada juga yang engineering to order. Nah, jadi engineering to order ini itu biasanya dia khusus ya. Kalau kita misalkan mobil, itu mungkin mobilnya adalah yang spesifik. Jadi khusus yang customize ya. Jadi artinya si konsumen lah yang menentukan spesifikasinya seperti apa. Ya. Jadi dia akan membuat ya kalau tentu otomatis ada harganya. Ya, tentu saja harganya pasti lebih mahal ya dibandingkan kita membeli mobil misalkan ya BMW yang sudah diproduksi. Mungkin ada yang harga mobil ya misalkan dia misalkan BMW ini dia misalkan anti peluru, misalkan misalkan remnya seperti apa, misalkan kenyamanannya seperti apa, mungkin dia ada pendinginnya di situ, ada spesifik. Jadi dia akan membuat spesifikasinya tertentu seperti itu. Ya, jadi engineering. Jadi ada semacam customisasi. Jadi ada semacam pembuatan produk yang berdasarkan keinginan, ya, karakteristik daripada si pemesan. Kemudian yang terakhir adalah configure to order. Jadi ini dia merupakan gabungan dari jenis ATO, assembly dan pilihan terbatas, dengan ETO, ya, kebebasan pilihan dan fitur. Ya, jadi artinya penyederhanaan proses penerimaan order tetap menantikan fleksibilitas ETO, ya, tanpa harus menyimpan. Jadi dia bisa order, ya, jadi configure, jadi dia sudah bisa dirakit, tapi dengan ETO, artinya sesuai dengan spesifikasi, ya. Jadi kalau tadi engineering, kalau kita lihat assembly to order, dia akan menggabungkan engineering, dia customize sesuai dengan keinginan daripada si konsumen, sementara configure ini gabungan, jadi dia assembly juga, tapi itu sesuai engineering to order-nya, kebebasan pilihan dan fiturnya. Jadi dia bisa menentukan apa-apa saja, tapi dia sebagai bisa dikerjakan dengan proses perakitan tentu seperti. Jadi ini dia lebih kombinasi daripada ATO dan ETO seperti. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada make to order, make to stock, assembly to order, kemudian ada engineering to order dan ada configure to order.
Oke, ini hanya sekedar secara singkat bagaimana proses manufaktur ya. Proses manufaktur dari ada machinery, tooling, power, dan labor ya tadi ya. Raw material ya akan masuk ya. Akan menghasilkan proses part, jadi bahan yang dihasilkan ada scrap waste. Nah, jadi prosesnya inilah yang disebut dengan manufacturing proses yang meningkatkan value added ya. Jadi tadi kalau kita lihat bagaimana tadi raw material itu dilakukan proses ya. Tadi kita lihat di proses terkait dengan steel ya, ada mesin ya, ada alat-alat, ada tenaga ya, power ya, ada listrik ya. Kemudian juga ada tenaga manusia, dan itulah yang akan digunakan untuk melakukan proses manufacturing, sehingga bahan baku yang tadi masuk tadi ya, biji-biji besi tadi ya, baja tadi, itu melalui proses ya, dibakar ya, sehingga mendidih, dan itu akan menjadi proses outputnya tadi ya, seperti tadi coil ya, jadi besi baja ya, baja yang sudah digulung-gulung seperti itu namanya coil ya kalau istilah misalkan di perusahaan. Nah, itulah yang meningkatkan nilai atau manufacturing daripada proses. Jadi value added-nya sebenarnya adalah pada saat di manufacturing. Inilah sebagian kita kemarin lihat adalah core, fungsinya core terkait dengan value added atau meningkatkan nilai daripada bahan yang dihasilkan. Michael Porter's value chain. Nah, ini kita lihat ada yang support. Nah, ini kembali lagi yang terkait dengan supporting ya. Kemudian ada yang namanya primary activities. Jadi ini Kak. Permisi, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini terkait dengan Michael Porter's value chain. Jadi ada yang terkait dengan support dan ada yang terkait dengan primary. Jadi primary itu terkait dengan aktivitas utamanya, ada yang dia support ya, dia from infrastructure, human resources, teknologi, dan procurement. Tapi ada yang terkait dengan aktivitas primary ya.
dia ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan service ya. Ini semua terkait dengan value chain ya. Jadi ada rantai nilainya daripada suatu perusahaan ya. Ini gunanya kembali lagi untuk dia sama-sama ya meningkatkan marginnya. Margin artinya ada selisih labanya yang bisa hasilkan. Oke, ini hanya singkat aja. Ini kita bisa lihat bisnis proses dari PTX ya. Jadi akan kelihatan prosesnya seperti apa ya dari awal ya, tentu saja dari awal nih. Ini kalau dilihat ada Honda ya. Jadi Honda dia akan masuk ya, akan masuk prosesnya ya. Honda Motor ya seperti itu ya. Nah, nanti ini akan ada ke konsumen seperti itu. Jadi ini ada aliran barang, kemudian ada aliran informasi seperti itu. Nah, jadi ini nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya ya. Astra Honda Motor ya di sini ya. Ini terkait dengan proses produksinya seperti itu. Kemudian bisa kita lihat ini proses baja ya. Proses baja ya, iron ore ya tadi ya. Jadi ada diinjeksi ya. Tadi kita masuk ya. Masuk ini proses ya, proses pemasakan. Kemudian akhirnya itu akan dicetak. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke proses bisnisnya daripada setiap perusahaan itu pasti memiliki proses bisnis masing-masing seperti itu. Ini teh botol ya. Kalau kita lihat gimana sih ya, Anda yang mungkin minum teh botol ya, sering mungkin Anda nggak tahu sih gimana sih bisa diproses produksinya seperti itu. Ternyata ini jadi air murni digabung dengan gula ya, digabung, dicampur. Ya, ini ada botol yang dicuci ya, setelah disteril itu di pembotolan. Ya, jadi tehnya ini adalah teh wangi sosro, ekstraknya. Jadi gabung antara air ini murni, ada tehnya, ekstrak teh, ada gula industri dan ada sirup gula, ini dipur semuanya. Kemudian disterilisasi dan dibotolkan. Setelah dingin terjadi hampa udara. Jadi prosesnya ternyata seperti ini gitu loh, ya. Jadi proses daripada menghasilkan atau proses produksi daripada teh botol ini adalah seperti ini, ya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bagaimana proses daripada proses daripada teh botol seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin nanti ini sebenarnya tugas ya buat nambah ini. Ya, ada buat skema proses bisnis perusahaan manufaktur. Ini boleh Anda ini aja, perusahaan apa aja ya. Anda bisa gunakan ya. Kalau ini nanti bisa Anda kumpulkan aja ya. Ini nanti untuk menambah nilai daripada aktivitas ya. Ya, nanti dikumpul bersamaan misalkan dengan tugas lainnya ya. Jadi nanti sebelum UTS kalau bisa ini dikumpulkan. Kita lihat ada yang mau make to order, make to stock, assembly to order, itu sama CTO, configure to order. Ya. Jadi nanti tambahan tugas saja nanti ini untuk menambah nilai aktivitas dari Anda semua. Seperti itu. Oke. Ini aja mungkin pertemuan kita di bahan kita untuk pertemuan malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan. Izin bertanya Pak terkait jenis bisnis yang dia itu sistem produksinya itu kalau sudah mencatat dengan yang langsung memproduksi dengan
melihat gimana kondisi pasar masa depan. Ini lebih bagus apa ya Pak? Lebih bagus yang mana ya Pak? Terus dasar kategori bagusnya itu apa? Oke, jadi sebenarnya makasih ya Mbak Ella. Jadi terkait dengan proses bisnis, artinya kan kembali lagi ya, baik kan sebenarnya kita melihat dari kebutuhan daripada perusahaan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan perusahaan ini kalau misalkan perusahaan ya, kembali lagi dia mau memproduksi secara make to order, dia secara make to stock. Ya kalau kembali lagi kalau dia make to order, artinya perusahaan-perusahaan ini seasonal. Kenapa ya? Contoh tadi ya, misalkan dia produksi seragam sekolah. Seragam sekolah itu kan biasanya dipakai kan pada saat tahun-tahun ajaran baru kan, seperti itu. Jadi kalau dia memproduksi itu, dia harus lihat bahwa saya ini kebutuhannya itu dibutuhkan hanya di awal, misalkan awal tahun ajaran baru, seperti itu. Kalau misalkan saya make to stock, saya harus menanamkan ini saya mau habis sebentar ya Mbak Adela, saya mau tutup kelas dulu ya, nanti saya jawab lagi ya. Siap Pak. Saya mau tutup. Ya oke, bentar ya. Ya, ini saya lanjutkan kembali. Jadi terkait dengan apakah dia make to order atau make to stock, ya kembali lagi tadi dia harus melihat proses bisnis dan karakteristik usahanya. Kenapa? Karena kalau dia memilih untuk misalkan dia sudah bisa mengetahui kira-kira kebutuhan daripada produk tersebut di masa yang akan datang berapa, dan biasanya kalau dia membuat make to stock itu biasanya barang tersebut itu akan dibutuhkan oleh si konsumen. Contoh lah kalau dia make to stock misalkan perusahaan Indomie, ya pastikan Indomie itu akan dibutuhkan kan oleh konsumen. Sabun misalkan ya, misalkan kebutuhan kita ya, misalkan sabun, terus misalkan pasta gigi, ya kebutuhan sampo dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, itu kan dibutuhkan ya oleh setiap orang ya. Dan itu tidak mengenal misalkan harus di awal bulan, harus di bulan ini, seperti itu tidak. Kalau misalkan saya mandi ya, saya akan butuh sabun. Kalau tidak ada sabun, saya akan beli sabun. Artinya kebutuhan itu akan ada setiap saya mau melakukan aktivitas. Nah, beda kalau misalkan ya seragam sekolah atau buku tulis. Memang orang akan beli buku tulis. Frekuensi mereka membeli buku tulis misalkan ya pada saat tahun ajaran baru, itu akan lebih banyak permintaannya ya, dibandingkan dengan misalkan kalau misalkan kita bukan tahun ajaran baru, tetap ada permintaan buku tulis, tapi jumlahnya itu tidak sesignifikan daripada kalau misalkan tahun ajaran baru, seperti itu. Jadi kita akan misalkan memproduksi barang
yang misalkan itu seasonal, itu biasanya kita akan lihat dari biasanya kalau ada pesanan ya. Dulu misalkan di sekolah-sekolah kan sering ya misalkan ya seragam ya, buku dan sebagainya. Itu biasanya akan lebih efektif. Kenapa? Karena kita memproduksi itu barang itu pasti kemungkinan akan habis walaupun masih kita punya stok, tapi stok kita itu sebenarnya ya hanya untuk seasonal aja. Mungkin ya yang ada yang misalkan belum beli baju atau misalkan belum beli buku seperti itu, jadi hanya untuk tapi kita ya nanti kita akan belajar ya, kita tidak akan investasi di barang tersebut yang terlalu banyak ya, jadi cost kita, jadi kalau misalkan saya produksi misalkan lah pakaian sekolah 1.000, saya produksi misalkan 10.000 ya kan, atau misalkan saya produksi 3.000 ya kan, yang laku paling mungkin cuma 1.000 atau 1.100. Nah, sementara barang yang ini akan laku di tahun yang akan datang seperti itu, karena baru ada tahun ajaran di tahun ajaran tahun depan seperti itu. Berarti kan investasi saya itu akan akan tertanam di baju tadi yang tidak bisa dijual ya. Artinya apa? Artinya saya tidak akan bisa modal lagi untuk saya bisa melakukan kegiatan usaha seperti itu. Saya harus tunggu tahun depan lagi begitu produknya terjual, baru saya bisa lagi melakukan kegiatan lagi, misalkan memproduksi lagi. Beda kasusnya kalau kita make to stock dan kita tahu bahwa barang ini dibutuhkan, tidak seasonal ya, seperti itu ya, sehingga saya bisa memproduksi barang ya sesuai dengan biasanya kalau perusahaan-perusahaan mereka punya yang bagian marketingnya atau misalkan bagian pemasaran, mereka tahu nih, oh tahun lalu misalkan mereka punya data historis, misalkan tahun lalu kita rata-rata terjual 1.000, ya berarti bisa aja kita tambah misalkan 1.100, 1.200. Artinya apa? Artinya kalaupun misalkan barangnya tidak laku ya itu, tapi artinya masih ada perputaran, artinya modal yang ditanamkan di produk tersebut itu banyak ya, artinya barangnya masih bisa berjalan. Ya mungkin saya dalam perjalanan bisa aja kan ada permintaan peningkatan ya seperti itu ya, bisa aja barang itu habis terjual seperti itu. Tapi kalau kita tadi seasonal kita buat make to stock, itu otomatis kita akan banyak investasi di modal kita tertanam di produk tersebut yang padahal sebenarnya kebutuhannya seperti itu ya kita harus lihat ya berapa sih sebenarnya kebutuhannya. Jadi barang tersebut tidak bisa tidak dibeli orang setiap waktu, tapi dibeli hanya berdasarkan kebutuhan atau biasanya seasonal saja seperti itu. Jadi memang perusahaan harus bisa menentukan dia seperti apa dia. Jadi dia kalau dia salah menentukan ya ini nanti yang mengakibatkan bahwa banyak duit perusahaan itu tertanam di situ, dan itu yang sebenarnya akan mengakibatkan cash flow perusahaan juga akan terhambat seperti itu. Jadi dalam bisnis memang perusahaan juga harus melihat ya bagaimana, karena beberapa kali juga saya sempat ya berdiskusi dengan misalkan perusahaan seperti itu ya, mereka saya tanya gimana Anda memproduksi, oh ini Pak kalau saya produksinya begini karena memang kebutuhannya misalkan seasonal ya, saya produksi ya biasanya kalau ada permintaan saja, biasanya saya kasih spare biasanya untuk buffer stok, jadi stok penyangga waktu kalau si konsumen butuh. Tapi kalau misalkan ini perusahaan-perusahaan misalkan makanan minuman atau yang consumer goods lainnya ya pasti mereka akan make to stock ya, mereka akan memproduksi barang sesuai dengan mungkin data historis dan kedepannya seperti apa. Kalau baju ya mungkin mereka akan tambah seperti itu. Itu aja. Paham Pak, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri. Oke. Kalau nggak ada lagi, ya udah jam 8.04 ya. Oke, terima kasih ya semuanya atas perhatiannya. Perkuliahan kita sudah berjalan dengan baik ya. Kita akan bertemu di Selasa depan ya dengan materi yang berbeda. Oke, tetap sehat ya, jaga kesehatan ya. Semoga Anda juga
tetap semangat ya, walaupun kita tetap berkuliah secara jarak jauh ini. Itu aja dari saya. Selamat malam semuanya ya, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.